Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran IPA SMP untuk semester genap ya. Kali ini kita masuk ke sistem pernafasan manusia. Nah, materi yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu tentang respirasi, kemudian yang kedua adalah tentang organ pernafasan, lalu yang ketiga mekanisme pernafasan, untuk yang keempat adalah frekuensi pernafasan, dan yang terakhir adalah mengenai volume pernafasan. Nah, kita lihat bersama-sama di sini ada gambar sistem pernafasan pada manusia. Jadi di sini ada beberapa macam alat yang nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Nah, kita lihat ya, nanti kita mulai persiapkan buku dan alat tulis serta buku paketnya sehingga kita bisa belajar bersama-sama dengan baik ya. Jangan lupa dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, kita mulai sekarang ya. Sistem pernafasan manusia, yang pertama kita pelajari tentang respirasi. Respirasi adalah merupakan proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Dan hal ini atau respirasi ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama adalah bernafas atau yang disebut sebagai ventilasi paru-paru. Ini merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau ekshalasi. Atau bisa dengan kata lain inspirasi dan ekspirasi ya. Kemudian yang kedua adalah proses respirasi eksternal. Ini merupakan pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah dalam pembuluh kapiler paru-paru. Kemudian yang ketiga adalah respirasi internal. Ini merupakan pertukaran gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel atau jaringan tubuh. Nah, di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses ini disebut sebagai respirasi seluler. Iya, berikutnya ini kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang organ pernafasan manusia. Nah, dalam hal ini organ pernafasan manusia terdiri atas beberapa macam. Yang pertama adalah hidung. Kita tahu di dalam hidung itu dilengkapi dengan rambut hidung dan ada selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara serta mengatur suhu dan kelembaban. Kemudian yang kedua adalah faring. Ini terletak di belakang rongga hidung sampai ke rongga mulut dan berada di atas laring. Faring itu berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan atau merupakan juga ruang resonansi udara dan terdapat tonsil di sana. Nah, tonsil ini berpartisipasi dalam kekebalan tubuh. Jadi berfungsi sebagai pengaman tubuh ya dari masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah laring atau disebut sebagai ruang suara. Di sini terdapat epiglotis. Ini adalah merupakan katup. Nah, tugasnya ini menutup laring sewaktu kita menelan. Sehingga kita tidak akan tersedak ya ketika kita sedang menelan makanan. Dan juga terdapat pita suara di sini. Kemudian yang keempat adalah trakea atau batang tenggorokan. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan yang berseraput lendir dengan epitel yang bersilia. Jadi ada rambut-rambut halusnya yang berfungsi untuk menyaring benda asing yang masuk.
Kemudian yang kelima adalah bronkus, ya ini. Bronkus ini merupakan cabang dari trakea. Jadi trakea itu bercabang ke arah kiri dan ke arah kanan. Inilah yang disebut dengan bronkus. Kemudian yang keenam ini adalah bronkiolus, merupakan cabang dari bronkus, di mana pada ujungnya terdapat gelembung-gelembung yang kita sebut dengan alveolus. Kemudian selanjutnya paru-paru. Paru-paru kanan itu ada 3 lobus atau 3 lembar. Sedangkan paru-paru kiri ya, itu ada 2 lobus atau 2 lembaran. Dan paru-paru baik yang sebelah kanan maupun sebelah kiri itu terbungkus oleh suatu selaput yang disebut dengan selaput paru-paru atau pleura. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu alveolus. Ini merupakan gelembung-gelembung di mana disinilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Ya. Berikutnya, ya, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tentang mekanisme pernafasan manusia. Dalam hal ini, dibedakan menjadi 2 macam, ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut. Untuk pernafasan dada, itu dibagi menjadi fase inspirasi dan ekspirasi. Demikian pula dengan pernafasan perut. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya. Pernafasan dada itu adalah pernafasan yang dibantu oleh otot antar tulang rusuk. Untuk inspirasinya atau pada saat kita menghirup udara, maka yang terjadi adalah yang pertama dimulai dengan otot antar tulang rusuk itu berkontraksi sehingga rongga dada akan mengembang ya menjadi lebih besar. Demikian juga dengan paru-paru, paru-parunya mengembang. Demikian sehingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Kemudian untuk ekspirasi atau pada saat kita menghembuskan udara, maka yang terjadi pertama adalah otot tulang rusuk atau otot antar tulang rusuk itu relaksasi, rileks. Jadi turun kembali ya, sehingga rongga dadanya akan mengempes, sehingga mengecil ya. Artinya paru-paru juga akan mengecil juga atau mengempis juga, sehingga udara bisa tertekan ke luar. Kemudian yang kedua yaitu pernafasan perut. Adalah pernafasan yang dibantu oleh otot diafragma. Diafragma itu adalah sekat rongga dada. Jadi sekat atau selaput yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Nah, ini juga dibedakan menjadi 2 yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Untuk inspirasinya, diafragma berkontraksi ya atau posisinya menjadi turun ke bawah diafragmanya sehingga rongga dada menjadi membesar ya, mengembang ke arah bawah ya, ke arah perut. Udara masuk ya. Ini adalah pada fase inspirasi. Pada fase ekspirasi, maka diafragma akan rileks, merelaksasi. Naik lagi, melengkung lagi ke arah atas sehingga rongga dada akan mengempes atau mengecil sehingga udara bisa keluar. Ya, begitu. Berikutnya. Iya, kita masuk ke yang keempat, yaitu tentang frekuensi pernafasan. Frekuensi itu adalah jumlah pernafasan ya dalam satu satuan waktu tertentu. Misalnya kalau dihitung ya, dalam 1 menit itu ada berapa kali pernafasan ya, berapa kali kita menghirup oksigen. Ya, dan mengeluarkan atau menghembuskan udara ya. Jadi berapa kali kita melakukan inspirasi dan ekspirasi itu disebut frekuensi pernafasan dalam satu satuan waktu tertentu. Nah, ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah usia. Ya, usia itu sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan. Makin banyak usianya, maka frekuensi pernafasan itu akan menjadi lebih lambat atau lebih sedikit ya. Jadi kalau anak-anak itu biasanya lebih cepat frekuensi pernafasannya. Kemudian jenis kelamin. Nah, antara pria dan wanita itu juga berbeda. Suhu tubuh. Nah, ini makin
tinggi suhu tubuh juga akan menjadi semakin banyak frekuensi pernafasannya. Posisi tubuh antara yang berbaring dengan yang berdiri itu juga berbeda. Kemudian untuk kegiatan dan aktivitas itu juga sangat berpengaruh. Yang kegiatannya lebih banyak tentu saja frekuensi pernafasannya juga akan menjadi lebih banyak. Begitu ya. Berikutnya, iya, sekarang kita ke bagian yang kelima yaitu tentang volume pernafasan. Di sini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama itu adalah volume tidal. Kita harus paham ini. Volume tidal itu adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat inspirasi atau ekspirasi normal. Jadi kita bernafas biasa tanpa tekanan. Tidak ada suara ya biasanya seperti itu. Nah, ini hanya sekitar 500 ml udara yang keluar masuk. Kemudian yang kedua, volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dikeluarkan setelah ekspirasi biasa. Jadi ketika kita sudah menghembuskan udara keluar secara biasa tanpa tekanan, kemudian kita dorong lagi, itu masih ada udara yang bisa keluar lagi. Lebih banyak malah, yaitu sekitar 1.500 ml. Kemudian yang ketiga, volume cadangan inspirasi. Ini adalah volume udara yang masih dapat masuk setelah inspirasi biasa. Jadi kita bisa menghirup udara lagi setelah kita menghirup secara normal tanpa tekanan ya. Kemudian kita tekan hirup lagi, itu masih ada yang bisa masuk jauh lebih banyak yaitu 1.500 ml. Yang keempat adalah volume residu. Ini adalah volume udara yang masih tersisa dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Jadi misalnya kita hembuskan nafas sekuat tenaga, sekuat-kuatnya sampai seolah-olah sudah habis ya. Itu sebenarnya di dalam paru-paru masih ada udara sekitar 1.000 ml. Ya. Kemudian yang kelima adalah kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru ini merupakan jumlah dari volume tidal ditambah dengan volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume cadangan inspirasi sehingga seluruhnya akan berkisar antara 3.500 ml. Yang keenam adalah kapasitas total paru-paru, total ya ini. Jadi ini merupakan jumlah dari atau hasil penjumlahan dari volume kapasitas vital paru-paru ditambah dengan volume residu. Ini sekitar 4.500 ml ya. Nah, berikutnya ya. Ini yang terakhir ya, setelah kalian menyimak tadi apa yang sudah Ibu sampaikan, yang terakhir nanti kalian coba untuk mengerjakan tugas. Di sini ada 2 macam tugasnya ya. Ingat, ada 2 tugas. Yang pertama adalah mengerjakan uji kompetensi dari buku paket halaman 76 sampai 78. Ya, ini diusahakan selesai pada hari ini ya, yang nomor 1. Kemudian yang kedua, ini kamu coba buat diagram fishbone tentang macam-macam gangguan sistem pernafasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulangi dari masing-masing gangguan pernafasan tadi. Jadi kan banyak ya gangguan pernafasan, nah itu kalian tulis, kalian identifikasi, kemudian apa upaya untuk mencegah dan cara untuk menanggulanginya, kalian jelaskan di situ. Nah, nanti dibuat dalam bentuk diagram fishbone. Nanti akan diberikan contohnya ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar atau bisa langsung di chat dengan Ibu ya. Lewat WA ya. Sampai di sini dulu. Selamat melaksanakan tugas. Tetap sehat ya dan selalu semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.